Dia waktu itu pernah mau diaduin ya sama Mbak Uti sama Teh Dodo. Dia ngomongnya apa? Dia ngomong gini, sambil gini, dia congkak. Dia bilang, ya udah ngomong aja sama mama, ngaduinnya sama mama. Mama nggak bakal percaya kok sama kalian-kalian semua. Mama bakal percaya sama aku. Kita kasih yang nggak mampu aja, orang-orang yang membutuhkan dimanapun ya. Kalau ada info misalnya ada anak yang butuh sepatu, butuh tas dan lain-lain, kasihin aja. Saya akan membawa Zahra hari ini ke Yayasan Yatim Piatu As-Sodiqiyah yang ada di Tangerang. Kita udah telepon dan komunikasi, jadi kita akan berangkat membawa Zahra. Terus ngomong apa lagi? Gonta-ganti pacar? Kenapa ngomong kayak gitu? Bener ngomong. Jangan bohong kamu. Bener ngomong. Mama tahu kamu bohong. Mau jujur nggak? Bener nggak ngomong gitu? Sejak kapan dia pernah saya kenalin sama cowok selain mantan saya, ya? Selain mantan saya cuma satu. Cuman itu doang yang saya kenalin selama ini. Dan saya berhubungan sama mantan saya itu sekitar sudah 3 tahun nih, ya kita pacaran. Dan saya nggak nyangka, kok dia bilang gonta-ganti pacar, saya minum-minuman, saya dugem, sedangkan saya nggak pernah melakukan hal tersebut. Saya Jumat, Sabtu, Minggu selalu berusaha untuk ada sama anak-anak di apartemen, nge-mall bareng, jalan bareng, belanja bareng. Kok bisa nih anak ngomongnya kayak gitu? Saya nggak tahu itu bahasa dari mana. Dan saya rasa fase dimana ini anak kayaknya punya sesuatu yang dia emang tidak bisa untuk diajak bicara baik-baik. Ya kan saya udah bicara baik-baik. Dan itu sama aja melemparkan kotoran ke muka saya. Ya saya menyalahkan orang, tapi ternyata yang ngomong tuh anak saya sendiri, guys. Sampai dia ngomong, dia mengakui ya bahwa emang benar. Udah ditegur berkali-kali untuk tidak boleh bohong, dan finally dia ngomong apa? Iya kakak acting. Kakak tuh acting kayak gitu. Kebayang nggak, anak umur 10 tahun waktu itu dia ngomong acting. Dan sikapnya dia untuk tidak sopan, itu udah berkali-kali sama karyawan saya. Dia selalu melakukan hal tersebut. Dia waktu itu pernah mau diaduin ya sama Mbak Uti sama Teh Dodo. Dia ngomongnya apa? Dia ngomong gini, sambil gini, dia congkak. Dia bilang, ya udah ngomong aja sama mama, ngaduinnya sama mama. Mama nggak bakal percaya kok sama kalian-kalian semua. Mama bakal percaya sama aku. Dia ngomong di sini duduk waktu itu. Dia ngomong kayak gitu. Terus udah fase dimana dia berkali-kali, Mbak Isma sini deh Mbak, aku mau ngobrol. Mbak, kemarin gimana Mbak? Sini Mbak, apa-apa. Kemarin gimana Mbak? Kan kemarin kan dia bilang kan, sampai kapan kakak di yayasan? Bener kan? Kan kita tahu dia di yayasan. Terus dia bilang gak betah kan di yayasan. Iya, katanya kan gini, kakak di sini sampai kapan? Terus kata Isma, kakak tahu kan mama pas nelpon gimana? Iya kata kakak gitu. Tapi kakak gak mau di sini selamanya gitu. Nah, tadi udah nanya tuh ke Zahra juga kan, dikiranya takut Isma ini ya. Kakak lupa lagi banyak pikiran katanya gitu. Aku tegur waktu itu depan Bu Idi ya. Ada Mbak Uti sama Mbak April dan mereka dengar, enggak kok kakak nggak ngomong kayak gitu. Ya guys, wallahi guys, aku ngapain sih bohong guys. Dan aku fase dimana kalian tuh nyalain aku ya guys. Kita nggak akan mungkin mengekspos nih anak kalau emang nggak keterlaluan guys. Ini fase dimana ini anak udah keterlaluan banget. Emang waktu main kita share? Iya. Kita share nggak? Nggak kan? Sebelumnya yang dia ngelempar baju ke muka Mainem, kita share nggak? Nggak. Terus udah gitu kesalahan apa lagi yang waktu Itu juga nggak share? nggak kita share, kita cut semuanya guys. Ya supaya apa? Saya nggak mau anak saya nantinya kenapa-napa gitu, anak saya nantinya gimana-gimana. Tapi sorry guys, saya juga manusia sama kayak kalian ya. Saya tidak mau nanti disalahkan sama kalian kalau ini anak saya taruh di panti asuhan atau saya taruh di dinas sosial. Ya kalian tahu saya udah melakukan yang terbaik untuk anak ini ya. Mungkin saksinya Mbak ya, gimana sayang apa saya selama ini sama dia ya, udah ngasih segala hidup saya, tapi saya diomongin apa? Diomongin nggak laku, belum nikah.
Lah emang saya belum nikah gara-gara apa? Karena saya merawat 7 anak guys. Mana ada ya, mungkin ada suatu saat nanti, saya percaya sih ya. Untuk saat ini mana ada laki-laki yang mau menikahi satu ibu dengan 7 anak, membiayai 7 anak ya. Pasti mereka akan mikir, saya belum nikah tuh karena mereka. Saya berjuang untuk mereka. Saya dibilang belum nikah dan lain-lain, dikatain sama anak sendiri. Sedangkan ibunya sejahat itu nggak pernah dikatain sama dia guys. Nggak tahu kenapa. Pernah nggak Mbak dia ngomong ibunya? Nggak pernah, padahal ibunya sejahat itu. Gitu loh, kok bisa saya yang udah rela berkorban ya, mati-matian, membahagiakan anak-anak saya ya, setiap minggu saya mewajibkan mereka ke mall. Ya supaya apa? Karena dulu saya gitu guys, waktu kecil saya dibikin bahagia sama almarhumah ibu saya. Jadi saya pengen anak-anak saya punya memori yang bagus juga gitu. Dan ini aku share ya guys, ini ada sepatu ya. Sepatu berapa nih Mbak? Ini belum sama yang di Depok ya? Di Depok itu masih baru. Ya kira-kira ada berapa? 10 lebih ya? 10 lebih, ada yang baru ya, ada yang baru dan belum terpakai, dan ini ada yang baru juga dan belum terpakai ya Mbak. Ini yang baru-baru itu masih baru ya. Kalian jangan bilang, Tenovi ini dikontenin, Pulgoso, ini saya kasih tahu, saya ngontenin dapat untung nggak? Enggak seberapa, daripada saya harus ngebiayain mereka. Ya sekolah mereka aja berapa, swasta semua ya. Mereka semua sekolah guys, kecuali Karin, karena Karin masih 1 tahun 3 bulan. Ya semuanya mereka bersekolah, dan kita ada nggak bantuan Mbak dari donatur? Ya dari donatur nggak ada, tapi alhamdulillah kalau misalnya ada yang mau ngasih beras gitu ya, ada yang mau ngasih sembako, saya dengan senang hati gitu. Tapi kalau untuk membiayai anak saya itu nggak ada, itu pure dari saya. Termasuk dinas sosial juga ada nggak Mbak? Nggak ada ya. Ini Mbak Isma adalah orang bertanggung jawab di yayasan ya. Jadi Mbak Isma ada Mbak Rofiko, ada Bu Widi dan Ibu Ros, itu bertanggung jawab sama anak dan ODGJ seperti itu. Nah ini ada tas-tas Mbak, boleh bantu Mbak? Ini tas ya guys yang kita beli. Ini banyak yang belum dipakai. Ini masih sebagian ya Mbak? Iya, ini Smiggle guys ya. Ini Smiggle juga. Terus yang itu? Ini Smiggle juga guys. Dan di Depok itu masih sekitar 4 tas. Ini new, baru guys. Ya, ini masih baru, itu juga baru ya. Semua baru guys. Ya itu Smiggle. Ini belum sama sepatunya dia, belum sama tasnya dia. Ini apa namanya? Lunchbox ya. Terus ini ada yang baru-baru ya. Ini semua, ini belum semuanya best ya, karena udah di Depok semua ya Mbak. Karena barang-barang semua di Depok. Nah kemarin dia habis beli Crocs, beli baju juga. Ya jangan dibilang, Tenovi kenapa sekarang ngungkit-ngungkit? Harus ya. Kenapa aku bilang harus? Karena fase dimana saya juga punya kesabaran kayak kalian ya. Saya kayak berasa diinjek-injek betul ya. Karena bukan kali pertama Besti ya, bukan kali pertama dia aja berani sama saya, apalagi sama karyawan saya ya, sampai Mak Inem keluar dari sini ya, karena nggak betah sama sifat ini anak ya. Mak Inem masih mending ngerawat 3 anak 5 anak daripada ngerawat 1 anak yang benar-benar adabnya nggak baik. Padahal dia diajarin sama Mbak untuk apa Mbak? Hafalan biar punya pendirian, mandiri kayak gitu. Tapi setiap hari selalu diomongin. Kita juga emang bilang apa sih namanya, biar jauh lebih baik lagi kayak gitu. Tetap ramah kayak gitu diajarin. Tapi kalau diomongin dia sering gimana? Iya. Oh, terus kemarin sempat kan momen dimana waktu itu aku lagi sakit atau lagi ada urusan gitu ya, nggak ke mall gitu ya Mbak. Terus dia ngomong apa Mbak? Waktu itu katanya bilang ke ibu ya kalau nggak salah, kok nggak ke mall katanya gitu. Iya. Ya jadi setiap nggak ke mall ya dia selalu bilang kok nggak ke mall, jadi ya bosan. Jadi seolah-olah ke mall itu adalah kewajiban gitu ya guys. Mau aku nggak punya duit, mau aku punya duit gitu ya, dia nggak peduli. Yang penting dia ke mall. Dan itu keegoisan anak yang notabene saya rawat 2,5 tahun lalu dengan penuh perjuangan saya gitu ya. Nanti ada beberapa yang kita akan share secara transparan sama kalian ya. Dan ini nanti akan kita kasih ya ke orang-orang yang membutuhkan guys ya. Kita akan bagiin ya ke orang-orang yang membutuhkan ya. Karena apa? Mungkin orang yang membutuhkan akan lebih bersyukur. Bener nggak Mbak? Akan lebih bersyukur atas apa yang kita berikan daripada orang yang tidak pernah bersyukur gitu. Nanti bilangnya sayang uang mama, bukan sayang, tapi dia itu tidak rela saya dibagi-bagi ke anak yang lain ya. Termasuk sama
waktu itu, karena ini anak berdua selalu dijelekin di depan saya. Saya padahal cuma beliin sepatu doang ya Mbak. Beli sepatu karena anak berdua ini waktu ikut ke mall dia pakai sendal ya. Udah gitu bajunya juga baju gamis yang boleh dikasih gitu loh. Tapi saya juga emang tidak menyalahkan, emang anak ini juga etikanya agak kurang ya Mbak, sampai memakai barang-barang karyawan saya, makanya saya stop untuk merawat dia gitu. Akhirnya kita kembalikan ke keluarganya dan sekarang sudah diantar ke Pemalang. Tapi si Zahra ini juga melempar kotoran sama saya. Kenapa saya bilang lempar kotoran? Dia bilang dia ngomongin ini, tapi ternyata dia sendiri yang ngomongin saya. Dia sendiri yang ngomongin ibu kandungnya, dan bukan cuma sama anak itu aja ya. Sama teman sekolahnya juga dia suka pamer ya, karena dia Senin sampai Jumat suka gonta-ganti sepatu ya Mbak. Terus udah gitu, ini saya dapat laporan guys ya. Terus udah gitu ditambah dengan etika dan adabnya dia yang menurut saya dia jadi kayak lupa diri sebagai anak ya. Tidak ada penuh rasa syukur dia itu awalnya dari mana dan dari siapa. Gitu ya guys. Kenapa saya bisa setega ini mungkin ya, kalau kalian bilang setega ini, karena saya melalui proses yang sudah saya maklumi, saya maafkan. Oke, saya maafkan berkali-kali sampai titik dimana saya ngerasa mental saya yang rusak guys. Ya, mental saya yang rusak, saya sampai nangis setiap malam guys. Ya, saya nangis setiap malam kok gini banget gitu ya. Saya udah capek cari duit, live streaming sampai jam 11, setengah 12, jam 12. Udah gitu, saya ngerasa udah capek di jalan, ngurusin PT, ngurusin yayasan, ngurusin anak. Semua guys, saya sendiri guys, nggak ada bantuan guys. Ya, nggak ada bantuan dalam arti nggak ada yang saya harus bisa tukar pikiran gitu, untuk mental saya tetap sehat, itu nggak ada. Malah saya dibikin hancur sendiri sama anak, ya. Itu guys, jadi saya akan membawa Zahra hari ini ke Yayasan Yatim Piatu As-Sodiqiyah yang ada di Tangerang. Kita udah telepon dan komunikasi, jadi kita akan berangkat membawa Zahra. Ya, ini ada beberapa sembako juga untuk dede-dede ya yang ada di yayasan. Terus udah gitu ada juga di mobil sebagian snack-snack, dan nantinya insya Allah ya kita akan memberikan rutin ya Mbak setiap bulan. Tapi maaf, saya tidak akan jenguk ya guys. Kali ini saya tidak akan jenguk karena kemarin aja waktu pesantren saya jenguk dia ya Mbak, dia nangis-nangis untuk minta maaf ya. Jadi saya nggak akan jenguk ya, mungkin biar karyawan saya yang jenguk aja, atau mungkin kita kirim aja bantuannya, makanannya gitu ya, bukan untuk dia tapi untuk anak-anak yang lain juga ya. Kemarin saya sempat ada ngomong sama dia, kamu tahu nggak saya ngebantu kamu karena apa ya? Tahu nggak guys, dia natap mata saya, dia gini, nah kayak selalu nantangin saya, nggak ada nangis sama sekali ya. Ini saya kasih tahu nih, saya peragain sampai akhirnya saya tanya, kamu tahu nggak saya ngelakuin hal-hal kebaikan untuk siapa? Saya merawat Naila, Ajel, Tabo, Zaila, Citra, Karin, itu karena apa ya? Merawat kamu juga karena apa? Karena aku, kata dia. Karena aku. Enggak, enak aja. Enggak karena kamu ya. Karena saya tahu ini perintah Allah, itu yang pertama ya. Ibadah, amal, kebaikan ya, itu yang akan dipertanyakan. Dan jujur guys, walaupun saya mungkin masih kategori minus banget ya untuk agama ya, tapi ini adalah ajaran ibu saya untuk selalu menolong orang. Ketika kamu mampu, jangan pernah memberatkan tangan kamu untuk membantu orang. Itu yang mama saya selalu ajarkan. Ketika saya membantu orang, saya selalu niatin apa guys? Ini untuk almarhumah ibu saya. Karena dulu saya waktu ibu saya hidup, saya nggak bisa bahagiain dia. Belum pernah beliin sesuatu barang karena dulu masih susah guys ya, masih kismin dulu saya. Belum bisa ngasih uang, belum bisa ngasih apa, enggak ya. Giliran saya udah sekarang punya semua ya, alhamdulillah ya, bukan semua dalam arti yang kayak berlebih, enggak, bisa ngebantu orang, tapi saya nggak bisa ngebahagiain ibu saya. Jadi yang bisa saya lakuin adalah yang saya lakukan dunia ini itu untuk almarhumah ibu saya gitu. Itu menjadi tanggung jawab saya ya, untuk merawat anak ini. Saya niatkan semua untuk mama saya gitu, jadi bukan untuk dia ya, jangan GR, bukan untuk dia ya, bukan untuk anak-anak yang lain, juga untuk almarhumah mama saya gitu ya. Terserah kalian menjudge apa, tapi ini yang diajarkan oleh orang tua saya, dan saya merasa sebenarnya saya bertanggung jawab untuk merawat. Tapi sekali lagi, ketika saya tidak mampu ya, jadi saya tidak akan memaksakan diri. Karena apa? Efeknya kasihan ke anak-anak yang lain. Saya harusnya menolong 1000 orang, saya jadi cuma bisa menolong 1 orang ya, dan itu pun ada hati yang berat dan ketidakikhlasan ngebuat saya nanti berdosa. Ya, lebih baik saya mengikhlaskan untuk anak ini dirawat menjadi lebih baik sama orang lain, bukan sama saya.
Oke, karena udah berkali-kali berbohong, sudah dimaafin kemarin masih berbohong juga. Baru kemarin guys, kamu ngomong apa sama Mbak Isma? Enggak kok, kakak nggak ngomong kayak gitu, kakak nggak ngomong katanya sampai kapan di yayasan. Ya, dia sampai demi Allah lagi guys. Padahal dia tahu agama, tapi dia selalu membawa nama Allah untuk berbohong. Ya, gimana aku nggak murka guys? Ya, gimana saya nggak kesel gitu. Dan dia selalu merendahkan karyawan saya, dia berani sama karyawan saya guys. Ngadu aja sama mama, nggak ada yang percaya sama lo pada, ya kata-katanya gitu. Oke, jadi ini nanti dirapin ya Mbak, dirapin, kita kasih yang nggak mampu aja, orang-orang yang membutuhkan dimanapun ya. Kalau ada info misalnya ada anak yang butuh sepatu, butuh tas dan lain-lain, kasihin aja. Oke, dan dia bawa ke panti asuhan tidak bawa apa-apa, karena saya waktu ngambil juga dia nggak ada apa-apa ya. Jadi saya akan sesuai dengan basic awalnya dia, ya. Oke. Nah, sambil dirapin dulu, Bu. Mainem keluar gara-gara siapa? Kakak. Nangis nggak Mainem? Nangis. Kenapa nangis? Gara-gara kakak. Iya, diapain sama kamu? Dikasih lemparan. Iya, diapain lagi? Dikatain apa? Terus apa lagi? Banyak kan?